Halo guys, bersama kita lagi di channel Toratraf. Di kesempatan kali ini kita akan mendaki di Bukit Cendono, salah satu destinasi alam yang ada di Pacet, Mojokerto. Mengawali pendakian ini, kita registrasi di basecamp dulu dan membayar administrasi sebesar 11.000 per orang, dan juga membayar uang parkir 5.000 per motor. Start pendakian dimulai dari kita melewati gerbang minimalis menuju Bukit Cendono, yang jadi awal area spot foto para pendaki. Di awal jalur ini, kita disuguhi aliran sungai kecil yang jernih di sebelah kiri, dan pemandangan indah di sebelah kanan. Sungguh jalur permulaan yang bisa meningkatkan semangat kita. Setelah berjalan kurang lebih 200 meter, kita akan mendapati warung pertama yang bisa teman-teman manfaatkan untuk istirahat atau sekedar menikmati alam sekitar. Dikarenakan kita kesini pas di musim hujan, jadinya sebagian besar jalur perjalanan basah dan becek. Sangat disarankan bagi teman-teman untuk memakai sepatu yang proper sesuai kegunaan untuk mendaki biar tidak licin apalagi sampai kepleset. Suara gemercik air yang mengalir bisa menenangkan pikiran sehingga dapat menghilangkan rasa capek kita. Ini adalah salah satu kelebihan jalur pendakian Bukit Cendono yang tidak dimiliki di tempat lain. Bagi teman-teman yang baru mendaki di Bukit Cendono seperti kita, tidak usah khawatir akan tersesat, karena di sini dikasih papan petunjuk arah yang akan membantu kita akan selalu di jalur pendakian di setiap pertigaan ataupun belokan. Jalur awal ini juga dipakai masyarakat sekitar sebagai akses aktivitas pertanian, sehingga kita harus menepi jika lagi papasan dengan mereka. Tentunya tetap memberi salam dan sapa. Memasuki area bukitnya, kita akan menemui pepohonan karet yang lagi dipanen atau diambil getahnya, dan berbagai pohon lainnya yang membuat kerindangan sepanjang jalur. Setelah mendaki sekitar 20 menit, kita akan melewati warung kedua. Tapi sayang sekali warungnya tidak buka dan kita melewatinya saja. Padahal tadinya kita mau menambah perbekalan air minum. Dan semoga warung ketiga buka sehingga kita bisa membeli air di sana. Lima 15 menit kira-kira kita melanjutkan perjalanan dari warung kedua. Akhirnya kita sampai ke warung ketiga. Tetapi ternyata warung ketiga juga tidak buka. Jadi kita terpaksa hanya membawa bekal air minum botol kecil 600 ml dan botol besar 1,5 liter. Untuk kebutuhan 2 orang juga dipakai bikin kopi dan memasak masakan ringan. Dengan alasan keselamatan dan menjaga kelestarian alam, para pendaki diwajibkan melewati jalur jembatan kayu dan tidak diizinkan melewati jalur pinggir sungai. Setelah melintasi jembatan kayu, kita akan melewati area perkebunan petani sekitar. Di jalur ini, sebagian rumput dan ilalang cukup panjang, sehingga teman-teman yang mau ke sini dianjurkan memakai celana panjang. Ataupun bagi para trail runner yang suka pakai celana pendek, bisa ditambahkan legging biar tidak terkena rerumputan yang bisa menyebabkan rasa gatal.
Di tengah perjalanan, kita mendapati papan tanda kita memasuki kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo dan disertai beberapa larangan-larangan yang wajib kita patuhi. Antara lain, dilarang berburu, dilarang membakar hutan, dilarang menebang pohon, dilarang membuang sampah, dan seterusnya. Pada akhirnya, kita sampai pada pos 1. Di pos 1 ini juga merupakan area camping ground. Akan tetapi, pada saat kita sampai di sini tidak ada yang sedang camping. Pos 1 juga tidak dilengkapi shelter yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat ataupun meneduh saat hujan. Jalur berikutnya kita akan menanjak dan melewati rimbunan pohon-pohon besar yang sangat asri dan sejuk. Untuk melewatinya harus hati-hati dikarenakan tanahnya yang basah dan bebatuannya yang berlumut. Namun di beberapa bagian sudah dibikin berundak yang memudahkan pendakian. Dari rimbun dan eksotisnya jalur ini, seakan-akan kita dibawa ke memori pada film-film zaman dulu yang berlatar belakang kisah-kisah kerajaan. Ya, kira-kira miriplah suasana alamnya. Yang perlu diwaspadai di jalur ini ada beberapa pohon yang tumbang menghalangi jalan. Jadi harus hati-hati saat melewatinya, tapi sebagian malah bisa dimanfaatkan untuk sekedar duduk beristirahat. Setelahnya kita akan sampai pada pos 2. Di sini disediakan tempat duduk untuk istirahat dan ada bangunan shelter yang bisa dimanfaatkan untuk meneduh kalau lagi hujan. Melanjutkan perjalanan setelah dari pos 2, kita akan melewati jalur mendaki yang di beberapa bagian diselingi jalan yang landai, jadi jalannya tidak selalu mendaki. Di jalur ini, ilalangnya sangat tinggi dan cukup menghalangi jalan. Jadi, disarankan para pendaki memakai pakaian lengan panjang ataupun memakai manset untuk menghindari sentuhan langsung yang bisa mengakibatkan rasa gatal-gatal. Setelah menempuh jarak kurang lebih 6 km dengan waktu sekitar 2 jam, kita akhirnya sampai pada Bukit Cendono.
Demikianlah pendakian kita ke Bukit Cendono. Berikutnya ditunggu giliran teman-teman untuk mengunjunginya.